Hai semuanya, balik lagi di channel Marvidini Putri bersama aku Dini. Jadi hari ini tuh aku seneng banget karena Mbak Baby dari Instagramnya yaitu Frex Baby mengirimkan aku beberapa perfume designer. Dan kali ini aku pengen kita first impression bareng gimana wangi-wangi dari perfume-perfume yang bakal aku bahas kali ini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dini. Aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi mungkin ada yang udah lihat di short video aku waktu aku unboxing paket dari Mbak Baby. Jadi aku dapat satu kardus, isinya tuh ada beberapa kayak sampel-sampel atau vial-vial perfume. Ini rata-rata sih perfumenya dari designer gitu ya. Dan ada beberapa yang full bottle, walaupun ini tuh nggak full banget gitu ya. Tapi aku seneng banget karena akhirnya bisa nyobain perfume-perfume mahal ini, aromanya kayak gimana. Karena ini ada 6 full bottle di sini, yang 5 diantaranya itu adalah dari lininya designer. Dan ada juga satu perfume dari Timur Tengah yang gak kalah menarik. Seperti biasa dari botolnya tuh biasanya perfume-perfume Timur Tengah itu sangatlah menarik. Jadi langsung aja, ada apa aja sih di sini? Ada Bulgari Rose Essential, Bulgari Rose Goldea. Terus ada Gris Dior dari Christian Dior, Coco Mademoiselle dari Chanel. Ini sebenarnya wangi udah gak asing lagi di hidung aku. Dari serinya Giorgio Armani yang Privé, ini yang Masque Chamal. Dan ini yang tadi aku bilang dari Timur Tengah, ini namanya Krista Oud dari Zimaya. Zimaya itu salah satu brand dari Uni Emirat Arab ya. Oh iya, ada satu lagi yang dari Dior nih yang ada di dalam bungkusan ini. Ini lucu banget, gemes banget, nanti aku bahas. Oke, jadi langsung aja kita icip-icip bersama. Tapi sebelum kita icip-icip gimana wanginya, aku mau ucapin terima kasih dulu buat Mbak Baby yang udah selalu kirimin perfume-perfumenya beliau untuk aku cobain gitu. Dan aku akhirnya bisa bahas juga di YouTube channelku. Buat kalian yang juga pengen beli-beli perfume yang pre-loved ataupun yang mungkin dalam kondisi baru tapi harganya miring, ini semuanya dari koleksi pribadinya Mbak Baby. Kalian bisa cek aja di Tokopedia, nama tokonya adalah Toko Sexzade. Nanti aku tuliskan atau aku masukkan linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Kalian bisa cek di situ. Banyak banget perfume-perfume dari segala jenis. Ada yang dari Timur Tengah, ada yang produk lokal juga, ada yang produk-produk designer, ada yang niche juga. Nah, kalian bisa cek aja langsung di situ ya. Oke, jadi langsung aja, aku nggak sabar lagi untuk nyobain dua produk dari Bulgari. Ini tuh dua-duanya sama-sama rose ya. Yang satu yang Bulgari Rose Essential yang ini Rose Goldea gitu ya. Ini tuh dua-duanya sama-sama dari Bulgari, tapi perfumernya atau nose behind the perfume-nya itu beda. Dua-duanya aku belum pernah coba sama sekali aromanya gimana. Jadi langsung aja. Oke, ini tadi aku udah semprot sebelum aku bikin video. Jadi ini kayaknya udah di fase base note. Wanginya powdery. Ini rose yang powdery, wanginya kayak wangi ibu-ibu banget gitu kalau menurut aku. Enak banget. Kita akan coba semprotkan top notes-nya. Oke, jadi ini tuh dari segi botol lumayan gede ya. Ini kayaknya 100 ml, tapi ini udah tinggal setengahnya gitu ya. Dan sprayernya lumayan enak. Tadi aku cobain dan ini dia tidak oily, jadi sama sekali nggak berbekas di kertas ini gitu. Dan aroma top notes-nya itu agak sedikit berbeda dengan aroma di base note-nya tadi. Tadi kan base note-nya lebih powdery. Kalau aroma top notes-nya itu nggak powdery kalau menurut aku. Dia justru ada sedikit wangi-wangi berry-nya, wangi-wangi buah-buahan gitu ya. Jadi kalau menurut aku ini rose-nya tuh emang rose yang cukup fresh di awal, tapi makin ke belakang tuh makin berasa wanginya tuh lebih ke arah powdery gitu. Jadi wanginya lebih dewasa, lebih mature gitu. Cukup elegan, cukup berasa mewahnya dan lebih ke arah wanita dewasa gitu. Jadi bukan tipe aroma yang buat anak muda kalau menurut aku. Sangat feminin, jadi agak kurang cocok kayaknya kalau dipakai sama cowok. Aku sendiri secara pribadi sih cukup suka sama aroma perfume ini. Kalau ditanya udah pernah nge-sniff aroma yang mirip kayak gini, rasa-rasanya sih kalau yang persis banget belum pernah dapet kayaknya di perfume lokal. Tapi kalau yang mirip-mirip tuh ada sih. Kalau aku nggak salah tuh ke arah-arah Philosophia yang rose, bad roses tuh rada-rada mirip kayak gini, walaupun nggak persis-persis sama banget gitu. Sekarang coba yang Goldea, yang Rose Goldea. Apakah mereka akan mirip juga karena sama-sama Bulgari Rose nih. Oke, ini botolnya yang lebih gede.
lebih tinggi sih lebih tepatnya, tapi lebih beratan yang ini. Ini tuh kayak tebel banget botolnya dan berat. Sedangkan untuk yang Goldea ini dia relatif lebih ringan. Sebenarnya sih botolnya cuma yang di dalam ini karena ini pinggir-pinggirannya tuh kayak dari plastik sih sebenarnya pinggirannya gitu ya. Tapi dia jadi kelihatan gede karena ada kayak di pinggir-pinggirnya ada lagi hiasannya gitu, ornamen plastik ya gitu. Nah, ini tadi yang aku udah semprotkan. Oh, yang ini berasa lebih manis gitu ya. Jadi rose yang lebih manis untuk base note-nya. Dan ini lumayan mengingatkan sama perfume yang biasanya tuh ada perpaduan antara aroma rose lychee gitu. Ini lumayan familiar di hidung aku. Ada beberapa parfum lokal yang aromanya mirip nih kayak gini. Gak tahu apakah mereka emang ngedupe dari Rose Goldea atau mungkin ngedupe dari Chloe. Kita coba ya untuk top notes ya. Ini agak sedikit keras sprayernya jujur aja kalau dibandingin yang Rose Essential tadi ya. Oh, aroma depannya beda. Aroma depannya nggak semanis aroma pas udah tadi di base note menurut aku. Rose-nya lebih berasa seger, jadi ini aromanya lebih menurut aku lebih muda gitu, lebih anak muda, lebih cocok dipakai di usia-usia kayak masih 20-an awal kayak gitu tuh masih cocok. Jadi nggak sama sekali bukan wangi ibu-ibu. Kalau yang tadi kan yang Rose Essential itu menurut aku lebih ke wangi ibu-ibu. Kalau ini tuh kayak feminine, manis, cute gitu, ada unsur cute-nya juga. Ada unsur girly-nya juga. Dan wanginya tuh manis gitu. Jadi enak banget di sniff dan ini bikin lagi sih aromanya memang. Kayaknya kalau dari notes yang aku baca di Fragrantica dia tuh ada selain pakai rose dia juga kental dengan aroma pomegranate atau wangi delima gitu. Mungkin itu yang bikin aromanya jadi manis. Ada peach-nya juga. Dan dia juga aromanya cukup berasa musky-nya di akhir. Ini enak banget menurut aku. Buat kalian yang suka aroma-aroma rose tapi lebih ke arah rose yang manis, nah mungkin kalian bakal suka sama Rose Goldea ini. Oke, lanjut dulu. Aroma yang udah sangat tidak asing sebenarnya di hidung aku. Aku punya beberapa dupe dari perfume ini. Salah satunya adalah dari Club de Nuit, Armaf Club de Nuit yang pokoknya Armaf Club de Nuit, aku lupa yang mana. Ini adalah Coco Mademoiselle dari Chanel. Nah, ini tuh isinya 100 ml dan tahu sendiri ya parfum-parfum Chanel harganya mahal sekali gitu ya. Jadi aku merasa sangat beruntung akhirnya bisa nyobain yang full bottle-nya. Walaupun aku juga udah pernah beli sebenarnya yang versi di can-nya dari Coco Mademoiselle, tapi kan itu kan cuma sedikit banget buat ngebandingin dan ternyata emang mirip sama Club de Nuit. Ini enak banget. Ini aroma paling elegan yang oriental gitu. Dia tuh kental banget sama aroma jeruk mandarin orange gitu yang manis tapi seger, asam, ada asam-asamnya juga kayak aroma mandarin orange. Berpadu sama aroma patchouli juga jadi bikin perfume ini terasa lebih kompleks dan lebih mewah gitu. Berasa patchoulinya lumayan berasa. Kita akan coba semprotkan aroma top notes-nya ya. Anyway, ini tutupnya longgar ya. Tuh, longgar. Jadi harus hati-hati. Sprayernya super empuk. Ini kayaknya sprayer paling empuk deh. Kayak nggak perlu pakai tenaga gitu udah bisa keluar jusnya. Oh, aroma depannya lebih manis, lebih berasa aroma jeruk-jerukannya yang orange tadi. Itu lebih berasa, lebih seger gitu di awal. Enak banget, seger manis gitu ya, tapi tetap berkesan berkelas. Kayaknya aroma patchoulinya yang di belakang tadi yang bikin perfume ini jadi nggak sekedar perfume dengan aroma orange aja gitu jadinya. Jadi orange-nya tuh jadi beda gitu karena udah digabungin atau ditwist sama aroma patchouli. Terus ada beberapa floral kayak dia pakai rose, jasmine. Selain itu di base note-nya tuh dia juga pakai ada tongka bean-nya, ada musk-nya, ada vanillanya juga. Pokoknya ini perpaduan, ini perfume yang lumayan kompleks aromanya dan cakep banget juga menurut aku sih, cukup dewasa. Lanjut mau bahas dua perfume dari Dior. Yang ini yang pertama adalah Gris Dior. Ini aku kayak wow, ini masih penuh banget deh Mbak Baby kasih ke aku. Dan aku kayak dari dulu kepengen banget punya parfumnya Dior yang botolnya kayak gini nih. Oke, jujur aja aku belum pernah ngulik apa-apa tentang Gris Dior sampai akhirnya aku nyobain parfum yang satu ini. Jadi ini tuh lihat capnya magnetik ya. Benar-benar berasa mewahnya. Sebenarnya ini simpel aja, nggak ada tulisan apa-apa. Warna jusnya keungu-unguan, agak gelap sedikit dan udah tulisannya cuma Gris Dior by Christian Dior Paris bawahnya. Udah gitu doang. Dan ini tadi aku udah semprotkan. Ini aromanya tuh di base note-nya kayak ada aroma patchoulinya, tapi kayak juga ada aroma
wangi-wangi kosmetik yang lebih arahnya kayak lipsticky, ke arah kayak gitu-gitu di hidung aku. Tadinya aku pikir dia kayak ada sedikit aroma iris ke arah situ loh, apalagi dia juga warnanya ungu gitu ya. Tapi kalau dilihat dari notes-nya yang di Fragrantica itu dia nggak ada sama sekali bunga-bungaan ungunya kayak tadi aku bilang kayak iris kayak gitu ya, nggak ke situ rupanya ternyata. Yang lihat sprayernya ada logo Diornya. Kita akan coba semprotin aroma awalnya. Ini sprayernya bener-bener kayak menyebar, bener-bener definisi menyebar itu kayak gini. Oh, aroma depannya ada sedikit manis-manis woody, cukup strong di awal, dan ini jujur aroma awalnya mengingatkan aku sama salah satu parfum lokal dari Mind Dot yang namanya Al Malika. Kalau nggak salah Al Malika itu salah satu parfumnya dari Mind Dot yang aku favorit, paling suka waktu awal-awal aku nyobain. Jadi dia tuh kayak ada sparkling, jadi aromanya tuh kayak ada sweet sparkling gitu. Aku nggak tahu dari mana. Itu yang aku dapetin, aku temui sama dengan yang di Al Malika gitu. Jadi kayak aroma soda, minuman bersoda gitu, mirip-mirip. Tapi nggak persis sama kayak gitu ya. Kalau Al Malika kalau setauku tuh dia pakai oud. Ini dia nggak pakai oud. Kalau dilihat dari notesnya itu dia cuma pakai oak moss, ada rose, patchouli, bergamot, amber, cedar, dan juga sandalwood. Tapi aromanya pokoknya ini unik banget dan enak banget menurut aku. Dia fresh, dia lebih ke fresh woody gitu, dan makin ke belakang tuh dia sedikit lebih ke arah powdery. Spicy-nya lumayan kenceng banget gitu, kayak berasa ada aroma rempah-rempahannya di sini. Tapi pokoknya ini aromanya unik banget dan ini sangat unisex, bisa dipakai cowok cewek. Jadi walaupun sweet tuh dia bukan tipe yang girly ataupun yang feminine kayak Bulgari yang tadi aku udah bahas duluan gitu ya. Ini tuh tipe-tipe yang aroma yang lebih unisex, jadi bisa dipakai cowok ataupun cewek gitu loh kalau menurut aku. Oke, parfum kedua dari Dior ini yang sangat membuat aku kayak wow, cute banget. Jadi ini adalah salah satu parfum dari Dior, Baby Dior lebih tepatnya. Jadi ini parfum buat bayi sebenarnya. Namanya adalah Bon Etoile. Dan ini tuh tidak mengandung alkohol. Jadi dia tuh lebih ke water perfume. Dia kayak gini bentuk botolnya. Wow, cantik banget ya, warnanya putih, dan ini jus di dalamnya juga warnanya tuh putih gitu. Jadi bukan yang bening gitu loh. Dan ini tuh setahu ada dua jenis. Satu lagi yang warnanya lebih ke hijau toska, ini yang lebih ke baby pink gitu, atau pink tapi lebih ke pink yang abu-abu kecoklatan gitu deh. Nah, di sini ada logo Diornya di atas. Ini cantik banget botolnya. Terus dia di sini ada tuh kayak pitanya gitu. Dan ini juga magnetik, mirip sama yang tadi Dior yang ini. Tuh mirip, cuma beda ukuran aja. Ya kan? Jadi di sini tulisannya dia isinya 100 ml. Tunggu, Dior ini isinya berapa dong ya berarti? Ini kayaknya 150 ml deh, karena lebih besar. Ini 100 ml aja segini, ini kayaknya 150 ml kayaknya ya. Nanti aku cari tahu lagi ya. Nah, ini tuh dia bilangnya alcohol free scented water. Jadi dia scented water. Jadi kayak air beraroma gitu ya mungkin ya. Jadi dia itu aman buat bayi pastinya karena dia tidak mengandung alkohol. Dan ini kalau misalnya disemprot, tuh, aduh, wanginya tuh kayak ada fruity-fruitynya, greennya gitu aromanya, dan enak banget, kalem gitu aromanya. Dia bukan tipe yang strong pastinya karena ini kan juga parfum buat bayi. Dan ada aroma musknya, ada aroma lebih ke arah musky yang bercampur buah-buahan. Dan ini buah-buahannya tuh tipe yang green, fresh, juicy, and ada sedikit asem-asem segernya gitu. Jadi kalau dilihat dari Fragrantica, notesnya tuh cuma green, pear, terus ada white rose dan juga musk gitu. Dan surprisingly aku baru sadar kalau dia itu perfumernya adalah Francis Kurkdjian. Mohon maaf kalau aku salah cara pengucapannya ya. Yaitu dari mereknya MFK Baccarat gitu ya. Dan aku agak-agak surprise karena aromanya benar-benar beda banget ya sama aromanya Baccarat ya yang ini ya. Aduh, ini cantik banget, aromanya benar-benar kayak tipe-tipe yang aman buat segala usia gitu loh. Dibilang berat banget enggak, tapi memang dia tuh bukan tipe yang strong. Dia bukan tipe yang aromanya tuh kayak project kemana-mana gitu ya. Dia tipe yang soft aja dan aromanya cukup unik gitu. Aku jarang temuin di parfum manapun. Bahkan aku belum pernah temuin aroma kayak gini di parfum lain.
Dan ini tuh uniknya kalau kita semprotnya agak dekat, ini jusnya warnanya putih. Tuh, jadi kayak sejenis malah aku bilang kayak mirip-mirip kayak body lotion, tapi dia nggak ada lotionnya sih, cuman kayak water aja gitu, water yang ada warna putihnya gitu. Enak banget, aku suka banget sih aroma ini, bener-bener kayak tipe aroma aman, bisa buat siapa aja gitu, dan bahkan buat anak bayi pun bisa. Yang selanjutnya ini adalah dari Giorgio Armani, tapi ini yang serinya Privé, Armani Privé. Nah, jadi biasanya yang botolnya gelap-gelap gini tuh aromanya juga berkesan dark gitu nggak sih? Atau lebih bold gitu nggak sih aromanya? Mari kita coba. Ini tadi aku udah semprotin. Aromanya sih woody banget ya, base note-nya. Tipe-tipe woody musk yang cukup berkesan, ada maskulinnya gitu ya. Ini tutupnya, dan aku akan coba semprotin gimana aroma depannya. Sprayernya tuh tipe yang bisa panjang, bisa pendek gitu kalau kita mau keluarin jusnya. Oh, aroma awalnya asem. Dia tuh tipe yang asemnya tuh kayak bukan kayak asem buah-buahan, tapi ada sedikit aroma buzinya, aroma asem-asem kayak minuman beralkohol gitu. Unik banget sih aromanya. Aku pernah sniff perfume yang kayak gini, tapi biasanya yang ada kayak oud-nya gitu. Kalau misalnya aku lihat di Fragrantica, ini yang Armani Privé Musk Shamal ini dia nggak ada oud-nya. Malah dia di top notes ada aroma aldehyde yang aku tidak bisa sama sekali tebak ya ternyata. Terus dia yang dominan adalah aroma musk, justru dia pakai woody atau kayu-kayuannya itu adalah cedar wood atau cedar gitu. Jadi aromanya sama sekali nggak bisa ketebak. Makin ke belakang ada aroma yang menyerupai kayak aroma sabun zaman dulu sih, mungkin itu dari aldehyde-nya. Tapi ini aromanya cukup unik dan emang bener-bener buat cowok dan cewek, jadi unisex, dan ini aromanya cukup strong, cukup bold, dan bukan tipe yang kayak gampang disukai semua orang. Kalau menurut aku emang cocoknya buat acara malam. Wanginya cukup intens kalau menurut aku gitu. Ini menarik sih, perfume yang satu ini menarik, apalagi dia botolnya cakep banget, mewah banget, berkesan kayak luxury, kayak mahal banget gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang perfume terakhir. Ini adalah salah satu perfume dari Timur Tengah yang jujur ini kalau dari botol sebenarnya dari perfume-perfume yang tadi ini kayak berkesan paling berat, paling kayak mewah gitu berkesannya, tapi ini yang harganya kayak paling murah karena ini kan perfume Timur Tengah anyway. Namanya adalah Krista Oud Zimaya. Nah, kalau Krista Oud ini kayaknya udah pasti dia pakai oud ya. Bener-bener niat banget bikin botolnya. Dia tempelin ininya pakai plat warna gold gitu, terus ininya juga besi gitu ya, ini bukan plastik gitu. Kalau Bulgari tadi ini kalau bisa kalian lihat ini harganya lebih mahal pastinya karena ini designer produk, tapi dia pakai plastik pinggirannya. Begitu juga dengan ini tutupnya. Tapi untuk yang satu ini dia benar-benar pakai besi yang berat gitu. Enggak magnetik tapi cukup ada bunyi teknya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pegang pun atas tutup botolnya dia cukup aman untuk memegang si botolnya yang berat banget ini. Ini kalian bisa lihat botolnya tebelnya itu hampir 2 cm untuk bottomnya ini gitu ya. Jadi benar-benar berat gitu botolnya. Terus gradasi warna dari coklat tua ke arah atas yang coklat muda ini berkesan benar-benar kayak klasik mewah gitu gak sih? Sekarang gimana dengan wanginya? Ini base note-nya oud banget. Oud-nya kenceng dan ini oud yang aku sering lumayan familiar sama aromanya. Ini aromanya bener-bener yang tipe dark, bold, terus intense. Base note-nya aja masih berasa intense banget. Jadi kita akan coba semprotkan top notes-nya. Oh, sprayernya tipe yang cukup enak tapi nggak terlalu menyebar gitu tipenya. Cuman dia nggak oily ya, tuh. Oh, aroma awalnya tuh ada sweetness-nya, oud-nya berasa banget juga, ada sedikit aroma asam-asam dan pahit, kayak ada aroma smoky. Dan dia berasa banget ada aroma saffron. Aromanya bener-bener tipe-tipe aroma oud, aroma parfum Timur Tengah. Bener-bener tipe yang warm. Jadi sama sekali nggak cocok dipakai siang-siang, sama sekali nggak cocok dipakai panas-panasan. Hanya cocok dipakai di tempat yang dingin. Dan ini aromanya sangat strong sekali dan aku yakin ini tahan lama. Tipe-tipe perfume yang kayak gini biasanya tahan lama dan emang tipikal perfume Timur Tengah gitu. Ada nggak perfume yang mirip? Iya, ini tuh mirip sama perfumenya dari Mbak Hesti. Kalau di perfume lokal tuh yang rada-rada mirip ini tuh kayak dari Hesti Purwadinata yang ngeluarin perfume yang namanya aku lupa. Nanti aku taruh di sini. Tapi ini persis mirip yang Seven, yang namanya Seven tuh
kurang lebih kayak gini aromanya gitu. Oke, jadi udah 6. Nanti next video aku bakal icip-icip bareng kalian. Ini ada vial-vial ataupun ya vial-vial beberapa perfume designer. Nih aku bocorin dikit ya, aku spill dikit. Ada dari Jo Malone, ada dari Chanel juga yang Gabrielle, ada dari Lolita Lempicka, ada dari apa ya, Elisab aku ada 2 di sini kayak In White nya aku udah pernah bahas di perfume sebelumnya, tapi ada juga yang ini yang versi satu lagi yang Girl of Now. Ini aku belum pernah sniff. Terus ada juga dari Delina La Rose. Kalau Delina biasa kayaknya udah agak familiar, kalau yang La Rose belum pernah. Sama Burberry Her. Ini yang intense. Seingatku ini juga Francis Kurkdjian deh perfumernya. Oke, kita akan bahas di next video. Dan buat kalian yang pengen aku cobain ketahanan dari perfume-perfume yang aku bahas hari ini gitu ya, review lebih lengkapnya, kalian pengen aku bahas yang mana, please komen aja di bawah. Nanti aku bikinkan video lainnya yang lebih lengkap. Yang pasti thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa belanja di toko Sexzadeh, tokonya Mbak Baby. Bisa dijamin perfume-perfumenya itu asli karena beliau belinya juga dari toko-toko terpercaya. Terus itu biasanya koleksi pribadi yang dijual lagi karena udah kepenuhan lemarinya. Dan thank you juga buat Mbak Baby yang udah kirimin produk-produk ini. Oke, buat kalian yang pengen beli juga ataupun pengen icip-icip decan dari masing-masing perfume ini, nanti aku cariin link pembeliannya di Shopee ataupun Tokopedia. Nanti kalau aku nemu, aku akan taruh juga linknya di description box, jadi kalian bisa ceki-ceki di situ. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa di like dan subscribe videonya karena bentar lagi udah mau 10.000 subscribers. Jadi please di subscribe supaya channel ini bisa segera 10.000 subscribers. Oke, jangan lupa follow juga Instagramku di sini dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye bye.